Halo, apa kabar kalian? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Oke, langsung aja di depan saya sudah ada satu box smartphone dari Samsung, yaitu Samsung Z Flip 3 5G. Smartphone ini merupakan penerus dari Samsung Z Flip 1, memiliki internal memori 256GB serta RAM 8GB. Dan pasti kalian mau tahu kan tentang smartphone ini? Langsung aja kita unboxing dan review produknya. Check it out! Oke, kita unboxing, tapi sebelumnya saya akan melakukan penyinaran dengan UV disinfektan stick agar terhindar dari virus dan bakteri yang masih menempel pada box ini. Dan seperti biasa, saya melakukan unboxing ditemani dengan gunting ajaib saya. Oke, box sudah terbuka, langsung kita temui smartphone-nya yang masih terplastik seperti ini. Kemudian saya letakkan dulu smartphone-nya dan kita lihat isi dari box smartphone ini. Di dalam box smartphone Samsung Z Flip 3 5G ini hanya terdapat buku petunjuk, kartu garansi, SIM ejector, dan satu buah kabel data atau pengisian daya. Dan yang terakhir adalah kita membuka segel plastik yang masih menempel pada bodi smartphone. Oke sobat semua, seperti inilah bentuk dari smartphone Samsung Z Flip 3 5G nya. Begitu menawan ya. Dan saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang akan saya gunakan sebagai bahan review. Beberapa orang saat melihat Samsung Galaxy Z Flip 3 saat dipegang selalu berkomentar ini adalah smartphone kelas atas dan mahal. Sudah tentu menjadi gengsi tersendiri bagi pemiliknya. Apalagi dengan mengusung inovasi desain lipat menambah kemewahan dari smartphone Samsung terbaru ini. Samsung Galaxy Z Flip 3 tampil dengan pilihan warna yang berani dan desain yang premium. Ada cream, green, lavender, dan phantom black. Dan yang saya review adalah Galaxy Z Flip yang berwarna cream. Saat kondisi dilipat, smartphone ini hanya memiliki dimensi sebesar 72.2 x 86.4 x 17.1 mm. Dan apabila terbuka, smartphone ini memiliki dimensi 72.2 x 166.0 x 6,9 mm. Smartphone ini juga telah memiliki sertifikat IPX8 dan telah lulus uji coba perendaman di air tawar dengan kedalaman sampai 1,5 meter selama 30 menit. Memiliki bodi yang kuat, smartphone ini terbuat dari material armor aluminium yang digunakan sebagai rangka smartphone layar lipat ini. Untuk diketahui, material ini adalah aluminium terkuat yang pernah digunakan pada sebuah smartphone. Oke, sekarang kita ke layarnya. Layarnya yang kini makin mulus saat diakses. Ini karena layar sudah didukung dengan adaptive refresh rate hingga mencapai 120 Hz. Layar ini diberi nama Foldable Dynamic AMOLED 2X. Memiliki resolusi 1080 x 2640 pixel. Untuk dimensi layarnya sebesar 6,7 inch dan untuk panelnya sudah menggunakan Super AMOLED. Dan saya tidak merasa heran saat review tentang Samsung Galaxy Z Flip 3 ini. Saat men-scrolling layar Z terasa mulus, termasuk juga saat digunakan untuk menikmati konten video dengan refresh rate tinggi. Juga bisa dilihat dengan mulus. Namun terasa ada perbedaan soal ukuran layar ini, terasa lebih memanjang. Ini bisa jadi karena mengikuti ukuran bodi yang ramping. Oke, sekarang kita masuki tentang performa. Sebagai ponsel premium, Galaxy Z Fold 3 dimodali dengan spesifikasi tinggi, memadukan chipset Snapdragon 888 dan RAM 8GB. Racikan yang dihadirkan Samsung menyuguhkan performa yang kenceng, sehingga beragam tugas yang dijalankan sangat lancar. Baik saat saya menjelajahi web, menonton video streaming, atau bermain game, tidak sekalipun kinerja ponsel ini tersendat atau terjadi lag.
Pengujian menggunakan metode sintetis menggunakan benchmark AnTuTu, skor yang ditorehkan tergolong tinggi, tapi belum melampaui torehan jajaran ponsel dengan chipset Snapdragon 88 yang pernah diuji sebelumnya. Sedangkan untuk baterainya, smartphone ini memiliki kapasitas yang cukup kecil dibanding ponsel yang ada di pasaran, yakni hanya 3300 mAh. Jadi dikarenakan daya tampungnya kecil, smartphone ini hanya bisa digunakan selama 6 jam saja. Dan berikut adalah hasil pengujian metode sintetis menggunakan aplikasi benchmark AnTuTu. Didapati skor sebesar 600 ribuan. Dan sekarang kita beralih pengujian bermain game di smartphone ini. Terlebih dahulu saya ukur suhunya dan didapati suhu sebesar 30-31 derajat Celcius. Memainkan game Mobile Legends di smartphone Samsung J Flip 3 5G ini sudah tentu tidak menjadi masalah. Sangat lancar dan tidak pernah terjadi hambatan seperti adanya frame yang drop ataupun lag. Dengan settingan bawaan smartphone, yaitu grafiknya mencapai high, sudah barang tentu menjadikan kesenangan tersendiri memainkan game Mobile Legends di smartphone ini. Namun sayangnya dengan dukungan baterai yang hanya 3300 mAh, jadi kita nggak bisa bermain lama-lama menggunakan smartphone Samsung Galaxy J Flip 3 5G ini. Kemudian saya lanjutkan bermain game PUBG Mobile, game yang rada berat, dengan settingan bawaan smartphone yaitu grafik mencapai HD dan rate-nya mencapai high. Dengan dukungan chipset Snapdragon 88 dan RAM 8GB serta refresh rate 120Hz, memainkan game Mobile Legends di smartphone Samsung J Flip 3 ini sudah tentu tidak menjadi masalah, begitu menyenangkan. Namun setelah 30 menit saya bermain, untuk bodi bagian belakang sudah menimbulkan hawa yang cukup hangat. Oke, secara keseluruhan memainkan game PUBG Mobile di smartphone ini lancar-lancar aja, tidak ada masalah. Namun kembali lagi kita tidak bisa memainkan game ini lama-lama karena baterai yang menyokongnya hanya 3300 mAh. Oke, jadi kesimpulannya memainkan game PUBG Mobile ini nggak boleh lama-lama. Kalau mau lama-lama harus menggunakan powerbank. Dan juga satu lagi kekurangannya yaitu bodi belakang yang mengeluarkan hawa panas pada saat baru memainkan game PUBG Mobile ini. Dan berikut adalah hasil dari pengukuran suhu setelah memainkan game PUBG Mobile selama 60 menit. Kemudian kita uji performa audionya. Speakernya mengeluarkan suara yang kencang namun tidak cempreng. Berikut adalah contoh keluaran audio dari Samsung J Flip 3 5G. Oke, selanjutnya kita bahas tentang kamera smartphone ini. Memiliki setup dual kamera dengan besaran kamera utama sebesar 12 megapiksel, bukan 1.8 yang berguna sebagai sensor wide. Kemudian ada sensor kamera 12 megapiksel dengan bukaan 2.2 yang berguna sebagai ultra wide.
Dilengkapi dengan LED flash, HDR, dan panorama. Untuk perekaman videonya sendiri mampu merekam video hingga resolusi 4K per 30 atau per 60 fps. Sedangkan untuk kamera selfie-nya yang berbentuk punch hole di bagian depan memiliki besaran sensor sebesar 10 megapiksel bukan 2.4. Dan untuk perekaman video mampu merekam video hingga 4K per 30 fps. Sedangkan berbicara kualitas gambar, baik itu foto atau video yang dihasilkan dari kamera Samsung J Flip 3 5G ini sudah barang tentu melebihi ekspektasi saya karena sensornya hanya 12 megapiksel tapi hasilnya wow banget. Berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari kamera ini. Guys, inilah hasil kamera selfie-nya, tampak jahat sekali ya. Ini menggunakan FHD yang 60. Wow. Nanti ada juga selfie-nya yang Ultra HD 60 fps pun juga ada. Sangat jahat ya. Good di malam hari, sangat benar-benar tidak apa namanya? Tidak ada patah-patahnya. Wow, keren. Wow, inilah hasil kamera selfie-nya ya. Galaxy Flip 3. Wow, inilah hasil kamera selfie dari Galaxy Flip 3 ya. Yang 5G, kita di pengaturan Ultra HD 60 fps. Seperti ini ya. Mantap di malam hari di sebuah kafe di Agus Salim. Kita tes sambil jalan ya. Wow. Sangat jahat. Good. Mantap. Good. Ini kita coba hasil kamera utama Galaxy Flip Z3 5G-nya ya. Ini suasana di malam hari, kita menggunakan fitur FHD yang 60. Kita berada di sebuah kafe yang lagi asik joget-jogetan ya. Hasilnya wow, fantastis sekali. Keren, mantap. Oke guys, dan inilah hasil kamera utama dari Galaxy Flip Z3 ya. 5G-nya ini kita menggunakan pengaturan yang Ultra HD 60 fps. Sangat galak, sangat tajam ya. Jelas banget, kita review sambil jalan seperti ini. Wow, suasana di kafe malam hari di daerah Agus Salim ya. Jahat sekali kamera ini. Good. Oke guys, kita lagi review kamera dengan tampilan sutradara ya. Ini kamera depan, kamera belakang benar-benar sama-sama jahat. Kita menggunakan kamera utama yang untuk tampilan depan itu ada kamera utama ya. Tampilan dengan saya ini selfie-nya. Inilah hasilnya seperti ini dengan fitur tampilan sutradara. Bisa dibalik juga nantinya. Oke, good.
Dan untuk layar belakangnya sendiri, selain sebagai penanda notifikasi, juga bisa digunakan sebagai layar untuk mode selfie apabila kita menggunakan kamera belakang. Ada flex mode yang memungkinkan ponsel berdiri tanpa bantuan tripod, lalu memanfaatkan layar di bagian luar sebagai jendela bidik, kemudian tunjukkan telapak tangan ke arah kamera untuk memotret. Untuk fitur-fitur tambahan lainnya, sensor fingerprint terletak di bagian sebelah kanan. Juga ada face unlock yang begitu cepat dan responsif. Fitur-fitur kekinian seperti Bluetooth, Wi-Fi, serta NFC juga ada di smartphone ini. Selain sensor fingerprint, juga ada sensor accelerometer, gyro, proximity, kompas, dan barometer. Walaupun kapasitas baterainya hanya 3300 mAh, namun smartphone ini juga sudah didukung dengan teknologi pengisian daya cepat sebesar 15 watt. Kemudian fast wireless chargingnya sebesar 10 watt. Smartphone ini juga bisa membuka dua aplikasi GUS secara langsung. Caranya hanya perlu men-swipe pinggiran layar sebelah kanan, akan muncul taskbar, pilih aplikasi yang ingin dibuka bersandingan. Tahan ikon aplikasi tersebut, arahkan ke atas atau bawah layar. Kemudian adanya fitur Windows Link yang sangat membantu. Kita tidak perlu membuka tutup ponsel untuk membalas pesan atau lainnya, karena aplikasi di Galaxy Z Flip 3 ini bisa diakses dengan mudah di layar laptop berbasis Windows 10. Namun sayangnya, Samsung tidak memberikan fitur DeX di Galaxy Z Flip 3. Padahal secara spesifikasi tidak jauh berbeda dengan Galaxy Z Fold 3, bahkan lebih tinggi dari Galaxy S21 Ultra yang mendukung DeX. Sedangkan untuk harganya, smartphone ini dibanderol dengan harga 15 jutaan. Oke sobat semua, sampai di sini dulu review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya ya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share, karena setiap minggunya saya pasti menghadirkan giveaway yang menarik. Oke, sampai jumpa.